Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Halo Sobat Pencinta Catur, welcome back to channel RL Chess. Teman-teman, saya ingin update kepada kalian hasil Norway Chess 2022 malam tadi. Dan kita akan bahas partai dari Magnus Carlsen berhadapan dengan pecatur nomor 2 Norwegia, Ariantari. Bisa dikatakan ini adalah derby satu negara ya. Dan Ariantari ini digadang-gadang sebagai penerusnya Magnus Carlsen, guys. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi di Norwegia tuh nggak cuma ada Magnus Carlsen, guys. Tapi ada juga pecatur hebat lainnya adalah Ariantari. Nah, by the way, hasilnya tadi malam Magnus Carlsen dikalahkan oleh Ariantari. Dan ini merupakan kekalahan pertama Magnus Carlsen dari tangan Ariantari, teman-teman. Dan buat Ariantari jelas ini sebuah kemajuan luar biasa ya, karena akhirnya menang melawan Magnus Carlsen. Dan dalam Norway Chess 2022 ini, Magnus Carlsen menelan kekalahan ketiganya, teman-teman, kalau bisa dihitung. Pertama dari Wesley So, kedua dari Anand, dan ini dari Ariantari. Dan ini bukan dari partai utama, dan mereka bermain di partai Armageddon Game. Buat teman-teman yang belum tahu, Armageddon Game itu adalah putih diberikan waktu 10 menit, hitam 7 menit. Kenapa namanya Armageddon? Karena itu untuk menentukan. Jadi nggak nerima partai remis, teman-teman. Kalau remis, yang dihitung sebagai pemenang adalah pemain hitam. Dan undiannya, Ariantari memegang buah putih, sementara Magnus Carlsen pegang buah hitam. Langsung kita bahas. Jangan lupa klik tombol like-nya dulu, teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi. Ariantari memulai dengan M4. Kemudian Magnus menjawab dengan Owen Defense, B6. Kembali lagi Magnus memainkan sebuah teori yang jarang dimainkan, teman-teman. Kemudian putih D4, hitam gajah B7. Nah, Owen Defense ini karakteristiknya adalah memang memplot gajah di petak B7 dan biasanya akan bermain dengan E6, D6, atau C5. Kemudian kuda ke petak E7 dan kuda ke petak D7 seperti ini. Dua gajahnya terkadang bisa bermain dengan dua gajah di petak G7 dan B7, guys. Dan putih biasanya cara terbaik merespon pembukaan ini adalah dengan kuda ke petak C3, gajah D3, menteri E2, kuda F3, rokade pendek, dan bongkar dengan E5, kemudian menyerang ke sayap raja. Kita akan lihat bagaimana Ariantari merespon bayang-bayang pemain terhebat Norwegia, Magnus Carlsen. Putih kuda C3, Magnus D6. Putih F4 dengan tujuan menguasai petak center ya, permainan. Magnus merespon dengan kuda D7. Putih kuda F3, hitam E6. Putih gajah D3, hitam C5. Ya, tujuannya adalah untuk menghilangkan pion D4 dan kudanya bisa naik ke petak C5. Putih lanjutkan dengan rokade pendek. Hitam pion C makan D4, putih kuda makan pion D4. Hitam kuda G-F6, putih menteri E2. Menjaga pion M4 dan bertujuan untuk mendobrak dengan E5 atau bahkan dengan F5, guys. Ya. Dan juga menteri E2 ini memberikan pengaruh dengan ide gajah ke petak A6 ini. Hitam merespon dengan A6, putih A4, mencegah hitam dorong B5. Tidak memberikan nafas bagi pemain hitam. Hitam gajah E7, putih gajah D2. Hitam rokade pendek, putih raja ke petak H1. Posisional dimainkan oleh Ariantari. Hitam kuda ke petak C5, putih benteng A E1. Nah, dalam posisi ini sebenarnya dikatakan saat ini unggul untuk Magnus Carlsen, guys, dengan pilihan berikutnya benteng ke petak C8. Nah, krusialnya dari momen di langkah ke-13 ini, pilihan kurang tepat dilakukan oleh juara dunia Magnus Carlsen. Ya, dalam partainya Magnus memainkan langkah D5. Nah, kalau kalian jadi Ariantari sendiri, bisakah kalian tebak apa langkah yang harus dilakukan oleh Ariantari merespon langkah D5 ini, guys? Nah, saya katakan luar biasa kalau kalian menolak pertukaran dengan pion E makan D5, tetapi memilih langkah yang sama dengan Ariantari, E5. Ya, E5 menolak pertukaran, membuat gajah B7-nya pasif, kemudian membuka ancaman gajah D3 ke petak H7, guys. Ya jelas, Magnus Carlsen harus merespon dengan kuda naik ke petak M4. Nah, ini berbalik, malah jadi unggul untuk Ariantari.
Nah, berikutnya juga jadi momen krusial karena Ariantari kembali melakukan langkah eksplosif dengan langkah F5. Boom. Ya kalau mau menang emang harus berani ambil inisiatif serangan ya dengan mendobrak seperti ini. Magnus, gajah ke petak G5, mengadukan gajah gelap. Putih gajah makan gajah, menteri makan gajah, dan benteng ke petak F3. Yes, kemudian Magnus, pion E makan F5, putih benteng makan F5. Kemudian hitam menteri H6, putih benteng H5. Hitam menteri G6, putih kuda F5. Memberikan ancaman skakster ke petak E7, Magnus merespon dengan benteng A E8. Putih gajah makan kuda E4, hitam pion D makan gajah. Kenapa nggak ambil dengan kuda ke petak E4? Karena putih akan kuda makan kuda, pion D makan kuda, dan akan ada kuda D6. Apabila benteng E7, secara sederhana akan ada kuda makan gajah, kemudian benteng makan kuda, dan benteng H4. Hitam akan kehilangan satu pion di petak E4-nya akan jatuh guys. Dan lihat bahwa ini memberikan ancaman ke petak A6 juga. Nah, jadi itulah mengapa Magnus Carlsen makannya dengan pion guys. Dan kemudian putih merespon dengan kuda D6. Hitam benteng makan pion E5. Boom. Momen krusial berikutnya dalam partai ini. Mengapa saya katakan sangat krusial? Karena pilihan ini membuat Magnus Carlsen harus menukar kuda satu pion dengan benteng guys. Dan secara materi masih rugi ya untuk pemain hitam. Nah, kenapa sih Babang Magnus ya tidak memilih benteng E7 aja? Nah, seperti tadi, maka putih akan lanjutkan dengan kuda makan gajah. Apabila benteng makan gajah, maka putih akan lanjutkan dengan B4 dan pion M4 kembali akan jatuh, guys. Dan saya rasa Magnus nggak mau milih itu ya, karena ya percuma aja, ujung-ujungnya juga akan susah buat hitam. So, itulah mengapa Magnus komplikasi dengan benteng makan pion E5. Putih benteng makan benteng, hitam menteri makan kuda, kemudian putih benteng F5. Ya, putih harus waspada dengan ancaman gajah di petak B7 nih guys. Dan hitam melanjutkan dengan G6. Tujuannya mungkin ya untuk menjaga pion di petak E4. Putih benteng D1, hitam menteri E6, putih benteng tarik ke petak F1, hitam menteri E5. Yes, menteri E5 bukan hanya centralization atau menempatkan menteri di petak center, tapi juga mengancam kuda C3 guys. Jadi tidak mengizinkan putih main B4. Putih responnya harus gimana guys? Ya putih respon dengan taktis, menteri ke petak E3. Ariantari membaca itu. Hitam A5 mencegah B4, kemudian putih raja G1, permainan posisi. Hitam benteng E8, putih benteng F2. Hitam F5, putih G3. Hitam raja G7, putih mulai menggunakan keunggulannya dengan kuda ke petak B5. Ya, keunggulan ruang ya teman-teman. Dan keunggulan jalur di petak D ini. Kuda B5 sangat jelas tujuannya udah untuk memberikan ancaman ke petak D6. Dan putih lanjutkan dengan benteng E7. Nah, mungkin kalian penasaran, kenapa hitam nggak ambil pion B2? Dan untuk menjawab respon ini, kalian saya berikan kesempatan untuk menebak sendiri nih. Kira-kira apa sih langkah favorit untuk kemenangan putih dalam posisi ini? Nah, tepat sekali ada langkah G4 cuy. Kalau misalkan dimakan, maka putih akan kuda D6. Nah, kalau benteng E7, kelihatannya biasa-biasa aja ya, aman-aman aja buat hitam, tapi ada langkah yang luar biasa yaitu dengan kuda ke petak F5. Boom. Kalau dimakan, akan ada menteri G5 dan kalau raja F7 akan menteri makan F5. Raja E8 akan skakmat dengan menteri F8 guys. Bahaya masih menghantui Magnus Carlsen. Itulah kenapa dalam partainya Magnus tidak pilih makan pion tetapi benteng E7 guys. Ya, dan Ariantari lanjutkan dengan B3. Barulah di sini dia menjaga pion B2-nya dengan B3. Hitam kuda E6, putih masuk kuda D6 dan hitam gajah A6, putih C4. Tidak ambil pion di petak B6. Kalau diambil, maka hitam akan
menang guys dengan E3. Kalau benteng E2 akan ada E2, benteng E1 akan ada kuda ke petak D5 dengan tujuan kuda ke petak F3. Nah, ini bahaya menghantui ya. Jadi jangan ngambil pion teman-teman. Kalau itu bisa membahayakan raja kalian. Nah, Ariantari merespon dengan C4. Selain menutup kekuatan gajah dan ingin memplot benteng ke petak D5. Hitam kuda ke petak C5. Lihat evolution bar-nya. Challenge terakhir buat teman-teman untuk bisa menebak apa langkah kunci kemenangan yang Ariantari harus lakukan di posisi ini guys. Tulis di kolom komentar dengan full analisa kalian supaya kalian dapetin improve skill dari sini, peningkatan skill. Nah, tepat sekali kalau kalian pilih kuda makan pion F5. Boom. Makan dan Ariantari melanjutkan dengan menteri G5. Raja nggak mungkin ke petak F karena akan ada skakster. Kemudian Raja H8 dipilih dan putih menutup dengan benteng F5. Magnus menyerah. Bingung juga bagaimana cara hitam menahan ancaman benteng ke petak F8 atau benteng ke petak D8. Ya, kalau menteri G7 akan ada benteng D8 dan pasti menang untuk putih. Kalau misalkan menteri C7 maka akan ada checkmate dengan benteng F8. Langkah atraktif kuda E5, kuda ke petak F5 sangat mahal, teman-teman. Nah, itulah yang terjadi dan untungnya Magnus Carlsen masih memimpin puncak klasemen Norway Chess dengan berjarak setengah poin dari Viswanathan Anand. Tapi jadi makin seru nih. Kira-kira siapa yang akan jadi juara Norway Chess, teman-teman? Dan kenapa nih Ariantari bisa mengalahkan Magnus Carlsen? Apa faktor utama menurut kalian yang membuat Magnus Carlsen jadi kalah, guys? Nah, jangan lupa teman-teman, aku butuh bantuan kalian untuk like video ini, share video ini, dan komen video ini. Dan dukung terus Percaturan Indonesia biar RL Chess makin semangat bikin konten. Dan ikutin terus Norway Chess hanya di YouTube RL Chess. Catur Yes Indonesia Jaya bosku. Insya Allah nanti malam kita akan live streaming bareng ya. Dan tadi malam saya kurang baik fisiknya, jadi sedang persiapan untuk mengikuti turnamen internasional guys. Terima kasih. Catur Yes Indonesia Jaya.